Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku mengajak 10 wartawan kunjungi Kota Madia Balikpapan, IKN, Ibu Kota Samarinda, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. 10 jurnalis ini mereka berasal dari Jayapura, Provinsi Papua, Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara. Seleksi jurnalis ini dilakukan oleh Pertamina dengan melihat pada rating berita paling banyak. Masing-masing dari jurnalis ini mereka menumpangi pesawat tujuan Kota Madia Balikpapan dari asal kota masing-masing. Dan perjalanan ke Balikpapan yang tidak lain untuk menghadiri agenda kunjungan dari PT Perusahaan Pertamina Patra Niaga Papua Maluku. Sampai kita ini adik kita ke perpustakaan nomor. Dari Hotel Astra Balikpapan, tim menumpangi kendaraan roda 4 dan para jurnalis pun menelusuri kota Balikpapan untuk tujuan IKN dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam perjalanan. Secara proyeksi pembangunan di Ibu Kota Nusantara sudah membangun gedung Istana Negara dan beberapa gedung perkantoran untuk kementerian. Beberapa pembangunan seperti hotel dan bangunan pendukung lainnya juga sudah terlihat. Namun karena IKN merupakan kota sehingga fasilitas pendukung lain belum tersedia dan belum ada aktivitas perkantoran di sana. Di Ibu Kota Nusantara belum banyak kunjungan dari masyarakat umum yang mau mengabadikan momen menyenangkan bersama orang dekat mereka. Namun demikian, masih saja ada aktivitas angkutan roda 4 melakukan pelayanan angkutan di IKN. Sesuai dengan jadwal, maka tim dari Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku bersama 10 wartawan dari Provinsi Papua, Provinsi Maluku, dan Maluku Utara melihat suasana pembangunan IKN melakukan foto bersama. Suhunya sama ya seperti dulu, panas, dan ini mungkin lagi musim kemarau ya, tapi ya di sini sudah mulai hadir bangunan-bangunan negara. Tadi kita lihat ada PUPR, ada juga rumah sakit angkatan, dari angkatannya itu sudah disiapkan, dan juga ada berapa hotel juga, bahkan Swiss Bell tadi kami lihat ada juga. Jadi ya ini semua bergerak ya, kami lihat bahwa ini kemajuan untuk IKN, dan ya berharap ya ini bisa nanti difungsikan gitu, lebih cepat lebih bagus, karena persoalannya negara sudah begitu banyak memberikan investasi ya untuk hadirnya ibu kota baru, dan ini harus dilanjutkan. Terima kasih Pertamina, jurnalis Papua Maluku. Oke, mantap. Pertama, kunjungan ini saya mengajak 10 teman-teman wartawan Papua Maluku dan Maluku Utara yang selama ini sudah kita rating ya, menulis berita paling banyak. Ini ada 10 orang, sebenarnya ada satu yang tertinggal, yaitu Bang Laksa karena ada acara keluarga. Intinya bahwa mungkin kita akan terus ke arah barat, tapi ke arah tengah ini mungkin akan jarang. Sementara itu saya pikir teman-teman juga perlu untuk melihat bagaimana perkembangan IKN itu sendiri, karena tentu di media sosial di mana itu banyak berita yang simpang siur terkait perkembangan IKN, dan kita sebagai orang media itu perlu hadir dan melihat langsung supaya kita bisa menceritakan hal yang sebenarnya kepada teman-teman pembaca kita. Setelah berkunjung di Ibu Kota Nusantara, selanjutnya rombongan bertolak ke Samarinda, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur, dengan menghabiskan waktu perjalanan kurang lebih dari 4 jam melalui jalan darat dengan menumpangi kendaraan roda 4. Sungai Mahakam terletak di antara kota Samarinda ini, menjadikan daerah ini banyak terdapat destinasi wisata kuliner, wisata alam, dan sejarah kerajaan kuno terdapat di sini, sehingga Samarinda menarik banyak wisatawan lokal maupun mancanegara berkunjung di sini. Pertamina Patra Niaga
Regional Papua Maluku. Dari kota Samarinda, rombongan Pertamina Patraniaga Papua Maluku beserta jurnalis dari Papua, Papua Barat Daya, Maluku dan Maluku Utara akhirnya mengunjungi Museum Kerajaan Mula Warman di Jalan Diponegoro, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, Kartanegara. Di sana pengunjung dapat penjelasan tentang sejarah berdirinya Kerajaan Mula Warman, deretan raja-raja di zamannya, benda-benda antik dari Kerajaan Mula Warman, dan masa pemerintahan kerajaan yang bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tahun itu. Abad ke-13 yang bermula di Kutai Lama. Jadi setelah itu ada 3 kali perpindahan, mulai dari Kutai Lama berpindah ke Jembayan, yang terakhir di Tenggarong. Jadi sedangkan kerajaan Mula Martapura itu kerajaannya letaknya di Murakaman. Itu raja pertamanya adalah bernama Kudungga. Dan yang termasuk adalah Raja Mula Warman yang terkenal. Makanya museum ini bernama Mula Warman. Jadi untuk mengabadikan nama beliau itu. Ya. Sedangkan kerajaan Kartanegara itu yang dulunya ini adalah tempat istananya. Ini. Oh iya, istana. Itu Sultan yang ke-19. Sultan Haji Muhammad Perkesit. Yang sekarang ini namanya menjadi nama rumah sakit di Tenggarong seberang. Jadi dibikin oleh pihak kesultanan. Nah, jadi setelah tahun 25 Desember 1971 maka diresmikanlah menjadi Museum Mula Warman. Jurnalis yang banyak menulis berita Pertamina juga penting mengetahui tentang asal-usul ditemukannya sumur minyak dan sejarah berdirinya tambang minyak di Balikpapan. Sejarah tentang siapa penemu tambang minyak di Balikpapan dan mengapa rumah Dahor yang berusia 100 tahun lebih itu masih dilestarikan di Kota Madya, Balikpapan. Tank, kapal perang, pesawat tempur dan kendaraan-kendaraan tempur lainnya yang membutuhkan bahan bakar. Maka direbut dululah Balikpapan. Dan itu digunakan Pertamina oleh Jepang selama 3,5 tahun sampai kemudian pada Juli 1945 tentara sekutu itu terdiri tentara Amerika, tentara Belanda, tentara divisi 7 Australia menyerang Jepang di Balikpapan. Hampir 33.000 tentara sekutu, dalam hal ini tentara Australia divisi 7 untuk menyerang Jepang, sehingga ada 200 tentara Australia yang tewas, ada kurang lebih 3.000 tentara Jepang yang meninggal untuk terjadinya perang di Balikpapan. Jadi perang dunia kedua yang terjadi di Indonesia terjadi hanya di Balikpapan karena perebutan kilang. Oke. Sedikit aja Bang. Ya, tidak apa-apa. Akhirnya benda-benda budaya seperti begini tergusur habis. Tetapi untuk generasi ya, memberi pelajaran, memberi pesan, warisan budaya kepada warisan pengetahuan terhadap anak-anak kita, cucu kita ke depan. Tempat seperti ini juga perlu ada di tempat kita. Ya saya hanya berharap kita lewat media dapat menyampaikan tulisan ataupun berita yang kemudian dapat menggugah kepala daerah ataupun teman-teman pegiat sejarah di daerah kita untuk mau melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Bang Rudiansa bersama teman-teman dari Dahor Heritage Balikpapan untuk tetap melestarikan apa yang menjadi sejarah daripada kota Balikpapan ini. Karena kita semua yakin ke depan kota kita dimanapun itu pasti akan maju. Tetapi di balik kemajuan itu ada sedikit tempat di mana anak cucu kita bisa kembali mengenal sejarah kota itu dari awal. Dari kunjungan ini dapat menjadi refreshing bagi masyarakat yang hendak berkunjung ke Kalimantan Timur agar dapat menambah referensi, informasi, dan pengalaman sendiri. Dari kegiatan diakhiri dengan makan bersama rombongan Pertamina Patraniaga Papua Maluku bersama jurnalis Papua, Papua Barat Daya, Maluku, dan Maluku Utara. Kita urus dulu, kita ada